Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Kehadiran malaikat di rumah tentu membawa rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan rumah sebagai tempat yang nyaman untuk tinggal bersama keluarga, sekaligus tempat yang sering didatangi malaikat. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menugaskan para malaikat mengunjungi rumah-rumah umat muslim. Kehadiran para malaikat di rumah tentu diidamkan seluruh orang beriman. Namun malaikat tidak asal singgah di suatu rumah jika di dalamnya tidak diisi dengan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat dapat diundang ke rumah dengan banyak cara. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah menjaga iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan menjadi umat yang beriman, tentu segala hal yang diperintahkan akan dijalani dengan baik. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut ada beberapa ciri rumah yang sering didatangi oleh malaikat. Yang pertama, rumah yang sering dipakai untuk berzikir. Berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki banyak keutamaan, termasuk mendapat pendampingan dari malaikat. Ketika penghuni rumah senantiasa berzikir, maka para malaikat akan berkumpul bersamanya. Apabila penghuni rumah senantiasa berzikir, maka malaikat pasti akan mudah mengunjungi rumah dan memberi rahmat. Kemudian yang kedua, rumah yang dijadikan tempat sholat. Sholat adalah ibadah paling utama bagi seorang muslim. Rumah bisa menjadi tempat sholat sehingga ibadah ini dapat memberi cahaya dan ketentraman bagi penghuninya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat malam, dan jika hendak sholat witir, beliau membangunkan Aisyah dan menyuruhnya untuk sholat. Hadis riwayat Muslim. Hendaklah di dalam rumah disediakan mihrab atau tempat sholat sebagai tempat khusus untuk mengerjakan sholat. Sebagaimana anjuran ini disyaratkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, surat Al-Imran ayat 39. Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria sedang ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab. Katanya, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, menjadi ikutan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang saleh. Rumah yang pemiliknya senantiasa melaksanakan sholat juga akan membuat malaikat senang datang berkunjung. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, di tengah-tengah kalian ada malaikat yang silih berganti bertugas mengiringi kalian di waktu malam dan siang hari. Mereka bertemu ketika waktu sholat asar dan waktu sholat subuh. Malaikat yang mengawasi kalian naik ke langit. Lantas Allah bertanya kepada mereka, bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Para malaikat menjawab, kami tinggalkan mereka sedang mereka tengah mendirikan sholat, dan kami datangi mereka sedang mereka mendirikan sholat. Kemudian yang ketiga, rumah yang digunakan untuk membaca Al-Quran. Rumah yang sering digunakan untuk membaca ayat-ayat Al-Quran akan dihadiri oleh malaikat dan ditinggalkan setan-setan. Berdasarkan hadis riwayat Ibnu Sirin, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, maka lapanglah penghuninya
banyak kebaikan, malaikat menghadirinya, dan setan-setan meninggalkannya. Sebaliknya, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, maka sempitlah penghuninya, sedikit kebaikannya, malaikat meninggalkannya, dan setan-setan mendekatinya. Rasulullah telah mengajarkan kepada kita cara menjaga diri dan rumah dari setan. Salah satu contohnya ketika seorang muslim masuk rumahnya sambil mengucap bismillah, setan akan berkata kepada teman-temannya, "Mari kita pergi. Tidak ada tempat bermalam untuk kita di rumah ini." Begitu pula ketika sebelum makan kita mengucap bismillah, setan akan berkata kepada teman-temannya, "Mari kita pergi. Tidak ada tempat bermalam dan makan malam buat kita di rumah ini." Kemudian yang keempat, rumah yang sering dibacakan sholawat. Sesungguhnya di antara para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada malaikat yang ditugaskan untuk berkeliling mencari orang-orang yang membaca sholawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya di bumi ada malaikat yang berkeliling dengan tujuan menyampaikan sholawat umatku kepadaku." Hadis riwayat Nasai. Apa yang dilakukan para malaikat tersebut ketika mereka mendapatkan orang yang membaca sholawat? Mereka akan menyampaikan sholawat itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan lalu mengembalikannya kepada yang membacanya dengan membawa rahmat, keselamatan, dan keberkahan yang berkali lipat untuknya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang membaca sholawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan memberinya rahmat 10 kali lipat." Hadis riwayat Tirmizi. Dalam hadis lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kalau orang bersolawat kepadaku, maka malaikat juga akan mendoakan keselamatan yang sama baginya. Untuk itu hendaknya dilakukan, meski sedikit atau banyak." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tabarani. Kemudian yang kelima, rumah yang sering dikumandangkan azan. Azan dipergunakan sebagai pemberitahuan masuknya waktu sholat. Namun kalimat azan juga memiliki banyak keutamaan. Salah satu keutamaan azan adalah dapat mengusir setan dan jin. Setan akan lari terbirit-birit ketika mendengar suara azan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila azan dikumandangkan, setan lari berkentut-kentut sehingga dia tidak mendengarkan azan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka dianjurkan agar di dalam rumah juga dikumandangkan azan. Tidak ada salahnya mengumandangkan azan di dalam rumah, walaupun kita tengah sendirian, karena hal itu bisa berfungsi untuk mengusir setan. Setiap azan yang dikumandangkan akan didengar oleh semua makhluk sejauh suara kita, dan tidak terkecuali pula para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seorang muazin diampuni sejauh suaranya dan menyaksikan untuknya setiap yang basah dan yang kering." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Nasai, Ibnu Hibban, dan Ibnu Majah. Pengertian setiap yang basah dan yang kering adalah memuat segala sesuatu yang ada di alam raya, karena tidak ada sesuatu pun di alam ini yang bisa lepas dari salah satu sifat keduanya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah beberapa ciri rumah yang sering didatangi oleh malaikat. Semoga rumah kita termasuk salah satu yang mendapat limpahan rahmat, berkah dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.